Sementara itu, bos mafia Don yang mengetahui jika utusannya telah gagal dan telah dibunuh oleh Santo, memanggil seorang IT handal yang bernama Dr. Perry. Di mana Dr. Perry inilah yang sebelumnya membuat alat pendeteksi wajah untuk mengidentifikasi wajah Lex Santo. Bos mafia Don pun meminta Dr. Perry untuk mengidentifikasi semua orang yang ada di Milan lewat CCTV di kota itu. Telecamere di sorveglianza. Il superuomo è sparito di nuovo. Malam harinya, saat melewati jalan sunyi di kota Milan, Lex Santo pun melihat sebuah rumah kosong yang akan dijual di sana. Karena menyadari bahwa kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, yaitu dikarenakan bekas tusukan pisau yang ada di badannya, Lex Santo pun berinisiatif untuk bersembunyi di rumah kosong itu. Akan tetapi, tak lama setelah Lex Santo berbaring di atas sebuah tempat tidur, Lex Santo pun tak sadarkan diri. Dan ini membuat Sophia menjadi panik. Lalu Sophia pun memeriksa tas yang dibawa oleh ayahnya dan berharap menemukan sesuatu yang dapat membantu Lex Santo. Sophia pun menemukan sejumlah uang yang cukup banyak dan ia pun lalu berinisiatif untuk keluar dan mencari obat-obatan ataupun dokter. Hingga akhirnya ia pun menemukan sebuah klinik di samping apotek yang telah tutup. Kebetulan saat itu ada seorang gadis yang melihat Sophia berkeliaran di depan apotek. Namun gadis itu langsung masuk dan mengunci pintu klinik karena menyadari jika orang tersebut adalah Sophia. Ternyata Lex Santo dan Sophia telah menjadi buron dan masuk di dalam berita televisi maupun radio. Sehingga hal ini membuat mereka tidak mau membantu Sophia dan menyuruhnya pergi. Akan tetapi, Sophia pun tetap memaksa dan akhirnya orang-orang di klinik tersebut mau membantunya. Setelah Sophia menawarkan uang yang cukup banyak. Dan akhirnya Lex Santo pun dipindahkan dan mendapatkan perawatan di sebuah tempat aborsi sehingga nyawanya berhasil diselamatkan. Berkat CCTV yang ada di penjuru kota Milan, orang-orang dari mafia Don pun menemukan di mana posisi Lex Santo saat ini. Mereka pun mengetahui jika Lex Santo sedang berada di tempat aborsi ilegal di dekat pabrik tak terpakai. Mereka pun langsung mendatangi tempat itu dan ingin menyergap Lex Santo di sana. Saat itu, Sophia sedang mencuri sebuah mobil untuk ia dan Lex Santo melarikan diri. Dengan arahan yang diberikan oleh Lex Santo, Sophia pun berhasil mencuri sebuah mobil dan langsung menjemput Lex Santo. Sementara itu, di klinik tempat aborsi, dua orang anggota mafia Don langsung menyergap tempat itu. Mereka pun berpencar dan salah satunya berhasil menemukan Lex Santo, namun Lex Santo berhasil lari. Sang pembunuh pun melepaskan beberapa tembakan, namun belum bisa mengenai Lex Santo. Hingga sampai di sebuah tangga, Lex Santo pun melakukan perlawanan dan berhasil merebut pistol dan menendang sang pembunuh hingga jatuh. Lex Santo pun menyadari jika putrinya saat itu sedang dalam bahaya, dan benar saja, insting seorang ayah sangatlah tajam. Ternyata putrinya sedang ditodongkan senjata dan tidak bisa berputik. Untung saja, Lex Santo bergerak cepat dan langsung menembak kepala sang pembunuh. Setelah itu, Lex Santo dan Sophia pun berhasil melarikan diri, hingga akhirnya menemukan bangunan tak berpenghuni dan menjadikan bangunan itu sebagai tempat tinggal sementara. Di sana, Lex Santo mengajarkan sebuah prinsip yang kejam kepada putrinya, yaitu membunuh agar tetap hidup. Lex Santo pun menyiapkan semua rencananya untuk balas dendam dan juga mengajari putrinya untuk menggunakan pisau jika dalam keadaan bahaya. Setelah itu, Lex Santo pun berjanji kepada putrinya bahwa semua akan baik-baik saja. Dan setelah semua rencananya berhasil, Lex Santo akan membawa Sophia ke Afrika Selatan karena Lex Santo punya teman dekat di sana dan pasti akan mau membantunya. Setelah semua persiapan selesai, Lex Santo pun memulai rencana balas dendamnya. Yang pertama ia lakukan adalah menculik putra sematawayang bos mafia Don yang bernama Michael. Untuk menjalankan rencana ini, Lex Santo dan Sophia pun berbagi tugas. Metti le mani sul volante e scendi nel garage. Lex Santo bertugas menyusup ke dalam kantor dan menculik Michael, sedangkan Sophia bertugas untuk mengecoh keamanan dan karyawan kantor dengan bom rakitan yang dimasukkan ke dalam tong sampah. Dengan cara ini, Lex Santo pun berhasil menculik Michael. Akan
Akan tetapi, hal ini disadari oleh security dan keamanan kantor. Lek Santo pun menggunakan Michael sebagai sandera agar para keamanan tidak berani melawan. Sementara itu, di basement parkiran, Sophia sudah menunggu ayahnya. Dan tak lama kemudian, Lek Santo pun berhasil menculik Michael dan memasukkannya ke dalam mobil yang dikendarai oleh Sophia. Akan tetapi, rencana mereka tidak berjalan lancar dikarenakan security yang awalnya dilumpuhkan Lek Santo telah sadar. Lek Santo pun memerintahkan agar Sophia pergi dahulu, sedangkan Lek Santo akan menahan para security yang akan mengejar mereka. Baku tembak pun terjadi antara Lek Santo dan para keamanan security. Namun Lek Santo yang berpengalaman berhasil melumpuhkan para keamanan yang mengejarnya. Dan berkat dari arahan Lek Santo, akhirnya mereka pun berhasil menculik Michael dan melarikan diri ke gedung tempat markas mereka. Lek Santo pun memasukkan Michael ke suatu ruangan untuk disekap. Dan setelah memoto Michael, Lek Santo pun pamit ke putrinya untuk melancarkan rencana selanjutnya. Ternyata Lek Santo mengirim foto Michael yang sedang disekap kepada bos mafia Don. Bos mafia Don pun menjadi sangat marah dan bingung harus melakukan apa. Pasalnya, selain mengiriminya foto, Lek Santo juga mengirimi ancaman kepada bos mafia Don, yaitu untuk mengakui semua kejahatan dan kebusukannya selama 30 tahun ke belakang. Bos mafia Don pun meminta Rudy untuk memanggil Dr. Perry dan meminta untuk melacak lokasi Lek Santo berada. Dan hasilnya, mereka pun berhasil melacak keberadaan Lek Santo, yaitu di sebuah tempat bekas gerbong kereta api. Bos mafia Don pun memerintahkan tangan kanannya, yaitu Rudy Tabuti, untuk menyergap dan menghabisi Lek Santo. Lalu kemudian, Rudy Tabuti pun mendatangi tempat tersebut, yaitu untuk menangkap dan menghabisi Lek Santo. Lalu, mereka pun membaginya menjadi 2 regu dan mulai menyisir gerbong kereta api tersebut. Hingga akhirnya, Rudy Tabuti pun menemukan mobil Lek Santo di sana. Setelah itu, Rudy Tabuti pun memerintahkan bawahannya untuk berteriak dan memancing Lek Santo keluar. Namun baru saja berteriak, anggota Rudy Tabuti tersebut langsung tertembak mati di bagian kepalanya. Michele! Ternyata, Lek Santo sengaja memancing mereka ke tempat ini, yaitu dengan tujuan untuk menghabisinya. Baku tembak pun terjadi, namun semua tembakan anggota Rudy Tabuti tidak ada yang mengenai Lek Santo. Dan malahan anggota dari Rudy Tabuti tumbang satu persatu. Puncaknya, ternyata Lek Santo sudah memasang bom di mobilnya sendiri. Dan di saat Lek Santo menelpon sebagai pemicu bom tersebut, anggota Rudy Tabuti pun terkena bom tersebut dan langsung mati. Akhirnya hanya tersisa Rudy Tabuti seorang. Namun bukannya lari, ia malah nekat untuk memburu Lek Santo sendirian. Dan benar saja, dengan mudahnya Lek Santo berhasil melumpuhkan Rudy Tabuti. Dan di sini kita lihat kembali bahwasanya Lek Santo benar-benar pembunuh yang sangat ahli dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Serem banget memang si Lek Santo ini. Sementara itu di tempat lain, Michael menjerit-jerit dan meminta Sophia untuk mengambilkannya segelas air. Lalu Michael pun membujuk Sophia untuk melepaskannya dan mengatakan ini bukan perang mereka berdua. Michael pun menambahkan, baik ia maupun Sophia tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Akan tetapi, Sophia tidak menghiraukannya, lalu pergi meninggalkan Michael untuk menjawab telepon dari ayahnya. Naasnya, percakapan antara Lek Santo dan Sophia didengar oleh polisi yang sedang menyadap telepon mereka, dan para polisi berhasil menemukan lokasi Sophia dan Lek Santo. Dan ternyata saat itu Lek Santo nekat untuk menyerang markas mafia Don sendiri, walaupun Sophia melarangnya dan meminta ayahnya untuk kembali. Namun ayahnya tetap nekat melakukannya dan mengatakan jika ia sudah tidak bisa kembali lagi. Disinilah adegan mengandung bawang terjadi, karena saat melakukan pembantaian, Lek Santo mengatakan apa yang ia rasakan selama ini, bahwa beberapa tahun kebelakang adalah keajaiban yang terjadi pada dirinya, karena ia berhasil memiliki keluarga yang bahagia dan anak yang sangat ia sayangi. Lek Santo pun menghabisi satu persatu anggota penjaga mafia Don, dan puncaknya ia membunuh bos mafia Don dengan cara mencengkiknya dengan sebuah tali.
Setelah menghabisi bos mafia Don dan seluruh orang-orang di markas mafia Don, Lek Santo pun keluar dari rumah itu. Dan ternyata di luar ia sudah dikepung oleh para pasukan khusus polisi. Lek Santo pun disuruh angkat tangan dan menyerah. Namun, dikarenakan ia berpikir bahwa ia sudah penuh dengan dosa karena telah banyak membunuh orang, Lek Santo pun lebih memilih mati untuk menebus dosa-dosanya. Sementara itu di tempat lain, Sophia hanya bisa termenung dikarenakan jalan yang dipilih oleh ayahnya. Tak lama kemudian, pasukan khusus polisi pun juga datang ke sana. Lalu para polisi pun memerintahkan agar Sophia untuk mengangkat tangan dan menyerah. Sophia pun akhirnya menyerah. Salah satu polisi wanita sepertinya tahu jika Sophia tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan ayahnya yang merupakan seorang pembunuh. Mungkin polisi ini tahu dikarenakan ia telah menyadap dan mendengarkan percakapan antara Sophia dan ayahnya. Dan akhirnya dikarenakan Sophia masih di bawah umur, Sophia pun akhirnya dimasukkan di sebuah panti dan dididik sebagai seorang birawati. Perché non vieni a trovarmi? Guarda che davvero voglio. Keesokan harinya, Michael pun menjenguk Sophia, lalu mengatakan jika perang antara keluarga Don dan keluarga Prince telah lama berakhir. Lalu mengatakan jika perang antara keluarga Don dan keluarga Prince, yaitu keluarga ayah Sophia, sudah lama berakhir, dan mencoba meyakinkan Sophia jika dia bukanlah musuh Sophia. Akan tetapi, Sophia sepertinya tidak percaya begitu saja. Lalu Michael pun memberikan kartu nama dan mengatakan kepada Sophia jika ia sudah keluar nanti, maka Sophia bisa memanggilnya dan meminta bantuan jika diperlukan. Voglio che muoia con un laccio stretto intorno al collo. Setelah itu, Michael pun pergi meninggalkan Sophia. Dan saat di dalam mobil, Michael pun memerintahkan Dr. Perry, yaitu tangan kanannya, untuk menghabisi Sophia dengan cara menyekiknya dengan tali, sama seperti yang dilakukan Lek Santo kepada ayahnya. Keesokan malamnya, Sophia pun melarikan diri dari panti tersebut. Dan ternyata, keesokan paginya, Sophia pun mendatangi kantor tempat Michael bekerja. Betapa kagetnya Michael melihat Sophia berada di sana. Akan tetapi, Sophia pura-pura mencoba menggoda Michael. Sepertinya Sophia tahu betul jika Michael adalah lelaki brengsek yang sangat menyukai wanita. Dan di saat Michael sedang lengah, Sophia pun menancapkan pisau tepat di bawah dagu Michael. Dan tusukan ini benar-benar membuat Michael tersiksa dan kemudian mati. Dan akhirnya, Sophia pun mengikuti jejak ayahnya di waktu muda, yaitu menjadi seorang pembunuh.